Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas statement yang konyol, statement yang lucu menurut saya, di mana seorang mu'alaf ini dia berkata bahwa keluar dari Kristen dan memeluk agama Islam oleh karena di Islam itu ada 72 bidadari. Karena di Kristen ada 100 kebanyakan, maka dari itu dia pindah dan masuk ke agama Islam. Sungguh konyol pernyataan ini. Sebelum kita jauh membahas video ini, yuk kita simak pernyataan dari mu'alaf ini. Kita perhatikan video ini. Itu ada di Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Bahkan di MILT tahun 2008, baca yang MILT tahun 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan mati, maksudnya mati ya, atau ayah atau ibu atau istri atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. 100 kali lipat, brother. Kalianlah yang paling banyak mendapatkan istri. Kita cuman tuh, kalau caranya omongannya ya, kita cuma 72. Jadi gue pada saat masuk Islam ini gue ngurangin 28, bro. Pedih guanya, gila lo, 100 istri, pedih. Pegel. Nah, gak berani gue. Bahkan Islam mengatakan bidadari. Bukan berarti bidadari itu harus dipakai. Kalau istri kan pastinya. Didampingi bidadari, 72 bidadari, didampingi. Nanti akan didampingi 72 bidadari. Tapi di sini, di Matius 19:9, Anda akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Ya, dalam videonya jelas ya guys bahwa mu'alaf ini membahas kitab Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-29. Katanya mati sih, mati terus di surga, kehidupan di surga seperti ini. Benar gak sih ini mati? Coba kita perhatikan ayat ini, Matius 19 ayat 29. Alkitab mencatat setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, bukan mati ya. Ini penafsiran yang keliru, penafsiran yang seenak jidatnya, ditafsirkan yang memiliki arti yang salah. Mari kita perhatikan lagi, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Permasalahannya di 100 kali lipat ini ya guys, jadi ditafsirkan dapat 100 istri. Pertanyaan saya, apakah benar itu dalam arti yang sesungguhnya 100 beneran? Coba kita perhatikan, ayat ini muncul setelah Yesus berbicara tentang orang muda yang kaya, di mana dia mau mengikut Yesus tapi tidak mau meninggalkan hartanya. Dan maka dari itu, di dalam ayat yang ke-27, Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Yesus menjawab dalam ayat yang ke-28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 27 ini dan 28 ini berbicara tentang hidup yang kekal. Jadi jelas ya, di situ ada penciptaan kembali. Jadi kehidupan yang kekal. Lalu dia dalam ayat yang ke-29, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
jangan diartikan 100 kali lipat ini secara hurufiah. Karena coba kita bayangkan, mungkinkah ketika seseorang mengikuti Yesus, dia mendapatkan 100 bapak dan dia mendapatkan 100 ibu? Gak mungkin kan? Dia mendapatkan 100 rumah? Gak mungkin. Murid-murid Yesus pada waktu itu mengikut dia, meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, gak dapat 100 perahu. Maka dari itu jangan ditafsirkan secara hurufiah. Ayat ini penafsirannya begini ya, penafsiran yang benar begini. Jadi akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kata 100 kali lipat ini harus ditafsirkan lebih besar. Berkat yang lebih besar dari apa yang sudah disebutkan tadi. Jadi jelas ya. Di sini maka dari situ di sini dilanjutkan akan memperoleh hidup yang kekal. Jelas ya. Jadi bukan berarti berkat itu berupa sesuatu yang sama yang telah disebutkan tadi. Kalau kita perhatikan di sini, berkat yang lebih besar itu bisa jadi ada damai sejahtera, ada sesuatu yang bernilai kekekalan. Nah, kalau kita memperhatikan ya, membandingkan ayat di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang pertama, Alkitab mencatat lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan. Jadi jelas ya, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan. Maka dari itu kalau kita berbicara berkat, berbicara tentang sesuatu, jangan kita memiliki pikiran-pikiran yang duniawi. Seperti mualaf ini ya, pikirannya, otaknya, otak perempuan, otak ngeres terus pikirannya. Coba kita lihat bagaimana kehidupan di sorga. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh mualaf ini? Wah, katanya 72 bidadari itu gak dipakai. Yuk kita perhatikan statement-statement dari rekan-rekannya. Kita perhatikan video ini. Muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Ya, jelas ya guys, 72 bidadari. Oke, baik. Bagaimana kehidupan di sorga? Kalau kita memperhatikan di dalam Wahyu pasalnya yang keempat sampai dengan pasalnya yang kelima, sebenarnya kehidupan orang percaya yang mendapatkan kasih karunia Allah, yang ketika dipanggil Allah, dia memperoleh hidup yang kekal, itu semuanya memuji Allah. Itu yang kehidupan di sorga. Jadi kalau kita perhatikan juga Markus 12 ayat yang ke-25, Alkitab mencatat, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi ini jelas ya bahwa kehidupan di sorga itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang memuliakan Allah. Tidak ada pesta seks, begitu Bambang. Jelas ya. Maka dari itu jangan diartikan Matius 19 ayat yang ke-29 ini tentang cewek, tentang pesta seks, tentang 100 istri dan lain sebagainya. Pikiran Anda salah, Bambang.
Makanya saran saya begini ya, kalau udah mu'alaf, dalami itu iman Islam. Jangan membahas Alkitab lagi, dalami Al-Quran, imani kitabmu. Jangan bahas Alkitabnya orang lain. Dan salah lagi, mempermalukan diri sendiri, itu namanya Bambang. Jadi jelas ya guys, biar melalui penjelasan ini kita dicerahkan kembali dan wawasan kita dibukakan untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tetap setia mengikut Yesus, karena Yesus tidak menjanjikan 100 istri, bahkan 72 bidadari, tetapi hidup yang kekal, semuanya kembali untuk memuji dan memuliakan Allah, hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.